Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini bertemu lagi dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran untuk mempermudah langkah kita menuju Allah dan Rasulnya kepada tempat selamat. Pada kesempatan ini saya nak menyampaikan sesuatu tentang sarjana. Jadi sarjana itu adalah orang-orang yang mampu berpikir dengan akalnya untuk meneliti. Artinya, seketika dia mendapatkan sesuatu informasi tentang seseorang ataupun sekelompok orang mengenai masalah persoalan keburukan pribadi mereka, nah biasanya orang ini ya ditampung dulu. Kemudian dipertimbangkan apakah ini perlu dibahas atau tidak. Nah, kalau itu perlu dibahas, maka orang ini mencoba mencari data dalam bentuk tulisan, info ke info, data-data pokok, termasuk kepada pelaku sejarah. Nah, kemudian data tadi diteliti lagi, disinkronkan, disesuaikan, dipelajari. Nah, setika pas, setika cocok, maka barulah dia mengadakan penelitian. Kenapa orang ini begini, kenapa kelompok orang ini begini, dan seterusnya, seperti info yang ditangkap. Nah, setelah mendapatkan kesimpulan daripada semua itu, baru dipertimbangkan. Apakah ini perlu di floor, atau disampaikan, atau dieksekusi, atau tidak. Kalau perlu, silahkan. Tapi sebelum itu biasanya mereka melakukan sesuatu yang disebut dengan pertimbangan mengenai masalah manfaat dan mudaratnya. Kalau di floor, diekspos, atau disampaikan, dieksekusi, berapa persen manfaatnya. Baik terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap orang yang bersangkutan yang dibicarakan tadi. Berapa persen manfaatnya. Juga sebaliknya, berapa persen mudaratnya. Nah, kalau manfaatnya lebih besar ketimbang mudaratnya, maka biasanya beliau tadi, orang tadi, mereka tadi, memflornya, mengeksposnya, menyampaikannya, mengeksekusinya dalam bentuk tujuan yang baik, yang baik, yang baik. Itu. Nah, itulah sarjana. Nah, sarjana ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang bersekolah atau orang yang berkuliah, tetapi juga dimiliki oleh orang-orang yang tidak sekolah, orang-orang yang tidak berkuliah. Kenapa sedemikian? Nah, karena mereka terdidik melalui firman Allah, pernyataan Rasul yang ada pada kitab Quran. Surah Al-Hujurat ayat 6. Yang bunyinya, in ja'akum fasiqun binaba'i fatabayun. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka bertabayunlah kamu. Dalam bahasa kitanya, telitilah terlebih dahulu. Kenapa Allah dan Rasul menyampaikan saran seperti itu, tujuan seperti itu, supaya kita jangan nanti menjustis, menghukum, dan di akhir kisah kita akan menyesal. Itu tujuannya. Nah, kelebihannya sarjana yang tidak sekolah ini, dia mengetahui sumber itu fasik atau tidak, melanggar aturan agama, etika masyarakat atau tidak. Dia diberitahu oleh Allah. Apa itu? Nah, orang fasik itu adalah orang yang membawa berita dari orang ke orang, cerita ke cerita. Bukan fakta, bukan hasil penelitian. Artinya, dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak ada pada posisi kejadian. Nah, untuk orang ini dikatakan oleh Allah dan Rasul fasik, orang yang melanggar hukum kebenaran. Nah, bagi mereka
Fasyik itu artinya orang yang tahu itu salah tapi dilaksanakan. Kenapa? Karena pola informan yang seperti ini disebut dengan fitnah. Jadi fitnah itu adalah kita menyampaikan cerita orang, cerita sekelompok orang tentang keburukannya, tapi bukan dari data yang kita teliti. Data hasil tabayun, bukan. Dari cerita orang ke orang. Makanya saya pernah dulu ada teman berkata begini, Ustadz, aku mendengar informasi bahwa ini. Kata beliau. Artinya dia mendapatkan informasi itu dari orang ke orang. Nah itu. Maka saya tanya kepada beliau, oh, bagaimana? Itu kan kata orang tuh. Nah, kata Anda bagaimana? Nah, dia bilang aku tidak bisa mengatakan. Karena aku tidak melihat, tidak mendengar, tidak ada pada posisi kejadian itu. Nah, saya katakan, Anda katakanlah apa yang Anda katakan. Artinya pertahankan prinsip Anda. Selama Anda tidak melihat, tidak mendengar, tidak ada pada posisi kejadian, Anda tidak boleh mengatakan. Itulah Anda yang sebenarnya. Kenapa? Nah, jika kita sudah menyampaikan info tentang keburukan orang, sekelompok orang, tanpa ada penelitian, tanpa ada tabayun, maka kita ikut serta menyebar fitnah. Fitnah yang menjadikan penderitaan bagi orang yang difitnah selama 7 keturunan. Dan selama itu pula, semua kebaikan kita, pahala kita, fadilah diri kita, fasilitas akhirat kita digerus oleh efek fitnah yang kita buat. Artinya kebaikan kita, nilai akhirat kita dipindahkan kepada orang yang kita fitnah sampai habis. Itu. Nah, jika itu sudah tidak ada lagi, maka dosa mereka pindah kepada kita. Akhirnya seketika kita hendak mati, cerita ini dibuka oleh Israel, oleh malaikat maut, maka kita menangis, menyesali, sambil berkata, Rabbana absorna wassami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Tuhanku, aku telah melihat, telah mendengar, ternyata aku tertipu. Jadi mohon dikembalikan hidup ke dunia sebentar saja. Untuk apa? Solihan. Na'mal solihan artinya untuk melaksanakan perbuatan yang baik. Itu sholat. Sholat yang benar dan khusyuk. Karena sholat inilah yang akan mengingatkan kita kepada kebaikan dan kebenaran serta kejujuran. Dan menjadi penyebab tercegahnya keji dan mungkar yang ada pada diri kita. Termasuk mencerdaskan akal fikir kita untuk tidak membuat fitnah. Nah, mereka minta dikembalikan lagi. Tetapi kata Allah tidak. Kata Israel tidak. Melainkan fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Kamu rasakan azab oleh karena ulah perangai kamu sendiri. Kenapa? Diberi akal, tidak digunakan untuk berpikir. Tidak digunakan untuk mencerna, tidak digunakan untuk meneliti, dan tidak digunakan untuk bertabayun. Demikian saudaraku. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.